Mas. Tapi di situ tidak didoktrin bahwa nun sewu pecinta atau peserta kelas Bung Karno ini untuk menjadi kiri ya Mas ya, untuk menjadi pemberontak lah ibaratnya. Begini, di kelas Bung Karno dalam pidatonya pernah berpidato bahwa pengikut ajaran Bung Karno itu harus kiri Mas. Malah harus kiri. Saat ini anak-anak muda malah anti terhadap Bung Karno, jangan. Adalah tentang diskusi. Memang diskusi mengenyangkan ya? Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa di bulan Bung Karno yang kemarin sempat ada kegiatan atau membahas tentang Bung Karno di Istana Gebang, mendatangkan narasumber tokoh-tokoh nasional seperti Bung Hasto Kristo ini. Dan menariknya di acara tersebut Pak Hasto itu merosting seseorang moderator asli putra daerah Kota Blitar yang gini roastingannya, inilah Joko yang mencerdaskan, bukan Joko yang merusak. Siapa beliau? Yaitu Mas Joko Pramono. Beri aplaus. Sehat Mas Joko? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Siap. Mas, jadi kan di roasting ini Joko yang mendidik, mencerdaskan. Kita belum terlalu kenal Mas. Boleh dong dikenalkan Mas Joko Pramono ini aslinya siapa? Siap. Seperti apa Mas? Baik, jadi perkenalkan, saya Joko Pramono. Siap. Saya sebagai kepala sekolah di PKBM Tunas Pratama. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Sekolah Kejar Paket. Dari paket A, B, dan C. Dari SD, SMP, dan SMA. Ya. Jadi memang keseharian saya memang mengajar. Tentunya kalau dikaitkan dengan Mas Hasto kemarin kaitan dengan mencerdaskan, memang itu ya keseharian saya itu. Profesinya ya. Memang profesinya. Paten kali ya. Siap. Tapi di sisi lain sebagai pendidik ya, Mas Joko Pramono ini adalah seorang founder kelas Bung Karno. Ini yang akan kita bahas ini. Siap. Jadi kita punya yang namanya ruang diskusi yang namanya kelas Bung Karno sebagai forum pencerahan, forum literasi untuk khususnya anak-anak muda, bahwa kalau misalkan di Blitar ada kelas Bung Karno ini, harapannya agar anak-anak muda ini paham ajarannya Bung Karno itu seperti apa, gagasannya Bung Karno itu seperti apa, dan cara menjalankan ajarannya Bung Karno itu seperti apa, agar pemikiran dan ajaran Bung Karno tidak hanya berada di dalam ruang perpustakaan Mas. Nah, dari ruang perpustakaan Bung Karno yang ada di Blitar sana, kita tarik ke Istana Gebang. Dijadikan wahana diskusi. Setiap 2 minggu sekali, dalam 1 bulan 2 kali kita undang narasumber. Tentunya kita kerjasama dengan Pemkot Blitar, dengan Perpusnas Bung Karno, yang tujuannya apa? Dari materi yang kita sajikan, yang kita berikan ini terarah dan teruji benar, sehingga materi-materi ini nanti bisa dipahami oleh generasi muda. Bung Karno ini punya pemikiran dan gagasan yang harus dipelajari karena ini kaitan dengan realnya daripada bangsa Indonesia. Nah, karena apa? Bung Karno ini kan punya gagasan yaitu Pancasila. Dalam di sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu, Bung Karno yang menggali dan menggagas diberi nama Pancasila. Nah, tentunya ajaran Pancasila ini kan harus digaungkan dengan frekuensi Bung Karno zaman dulu ini. Tujuannya menggali dan disebut Pancasila, kenapa? Nah, ini menjadi bahasanya kita adalah ruang diskusi, karena kalau misalkan ajaran ini nanti diberikan secara doktrin saja, ini tidak serta-merta orang memahami dengan jiwanya terbuka, dengan pemikirannya terbuka, sehingga diskusi di ruang kelas Bung Karno ini harapannya agar anak itu tertarik, satu. Yang kedua, setelah tertarik dia mau memahami, setelah tertarik dia paham dan menjalani dengan kehidupan sehari-hari. Karena apa?
Pancasila hari ini dipahami sebagai hanya pajangan dinding loh Mas, mohon izin. Oke. Ini kan ngeri. Karena apa? Anak-anak misalkan dikaitkan dengan bertuhan, betul nih anak-anak beragama semua. Iya, tetapi dalam prakteknya keseharian bagaimana? Misalkan. Nah, kaitan dengan misalkan yang lain. Karena rata-rata Pancasila 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 ini satu kesatuan di mana anak-anak harus menjalani bahasanya pemahaman yang utuh. Nah, jarang sekali orang yang membahas Pancasila dengan Pancasila 1 Juni dengan adanya kegiatan budaya yang ada di Blitar ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, tetapi sebagaimana ajarannya dijalankan setiap harinya belum, sehingga diperlukanlah namanya diskusi. Salah satunya di ruang kelas Bung Karno. Tetapi perlu dipahami dulu, ajarannya Bung Karno ini banyak, bukan Pancasila saja. Kalau kita nyebutnya Pancasila ini adalah apa ya, berliannya begitu kira-kira. Tapi banyak lagi ajarannya Bung Karno. Kira-kira begitu Mas, untuk pengantarnya kira-kira. Siap. Ajaran Bung Karno banyak, tidak hanya Pancasila. Oke lah, Pancasila hari ini digaungkan milik bersama ya. Betul. Tapi ajaran yang lainnya apakah juga relate dengan Nuwun Sewu, orang-orang yang hari ini atau kondisi era yang seperti sekarang, digitalisasi seperti inilah, seperti. Betul. Jadi ini adalah tantangan di mana bangsa ini harus memahami, bangsa Indonesia harus memahami tujuan daripada adanya dasar negara Pancasila dulu. Kalau tidak paham akan tujuannya adanya Pancasila sebagai dasar negara dan dijadikan pandangan hidup dan dijadikan falsafah hidup, maka generasi nanti akan terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang yang menyesatkan. Yang misalkan ekstremis agama tertentu, dia akan sangat fanatik dengan agama tertentu. Yang misalkan dia ke kiri-kirian, dia sangat ke kiri-kirian tertentu. Sehingga ini kan mengkhawatirkan. Nah, dengan adanya kelas Bung Karno, saya ini mengajak, ayo kita kembali kepada tujuan berbangsa dan bernegara yang waktu itu disepakati oleh para pendiri bangsa. Jadi waktu itu ada Bung Karno, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Yai Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh yang waktu itu mencetuskan Pancasila ini sudah final. Yang artinya tidak di kemudian hari yang ada mempermasalahkan Pancasila lagi. Nah, faktanya hari ini Pancasila itu masih belum, di mana dijalankan dalam konteks yang sederhana. Kalau Bung Karno nih, saya bercerita di dalam sidang BPUPKI, Bung Karno memberikan ajaran Pancasila itu 5 sila. Kalau tidak cocok dengan 5 sila, Bung Karno nyebutnya Trisila. Kalau tidak cocok, Bung Karno lebih memeras lagi dengan ajaran yang tulen, namanya gotong royong. Nah, ajaran gotong royong yang bisa dipahami bersama ini, kita masih belum untuk bagaimana kalau misalkan mempelopori dengan anak-anak muda, kegiatan-kegiatan yang beraktualisasi gotong royong kan masih kurang kiranya. Sehingga kita mengajak adanya diseminasi atau diskusi di ruang-ruang publik untuk memberikan wawasan ajarannya Bung Karno. Siap, Mas. Siap. Kelas Bung Karno ya, kan artinya identik dengan ajaran-ajaran Bung Karno. Betul. Hari ini kita tentu tidak menafikan bahwa Bung Karno ini identik dengan salah satu partai politik yang di Indonesia. Apakah kelas Bung Karno ini afiliat dari partai politik? Katakanlah sebut saja PDIP ya. Jadi kalau afiliat tidak, dalam artian kita mungkin kemitraan, dalam artian begini. Di kelas Bung Karno saya ini sebagai orang Blitar, anak muda Blitar, tentunya merasa malu Mas sebenarnya. Saya ini orang Blitar kok ya punya apa ya, peninggalan bersejarah yaitu makam Bung Karno, ada perpustakaan nasional Bung Karno. Tapi saya merasa malu, saya tidak paham ajarannya Bung Karno itu seperti apa. Jadi rasa malu ini akhirnya saya sondingkan dengan beberapa senior. Jadi ada Pak Rangga, ada Pak Yanu, ada Pak Didik, dan banyak tokoh ini, yang sehingga bagaimana permasalahan ini bisa diurai. Jangan serta-merta kalau dulu pernah ada jargon nih, Blitar dapurnya nasionalisme. Tapi dapurnya di mana? Kalau yang namanya dapur itu kan harus ada api, harus ada tungku yang bahasanya memasak. Nah, di mana memasaknya ini? Sehingga menjadi sajian yang layak untuk dimakan. Nah, kita berupaya agar ada ruang-ruang di mana aktualisasi ajaran dan pemikiran Bung Karno ini didialektikan, didiskusikan, dipahami, diresapi, sehingga
orang menjalani ajarannya Bung Karno ini dengan senang hati dan mudah. Karena apa? Kalau terlalu jauh bahasanya, Bung Karno punya ajaran yang namanya Trisakti, Mas. Oke. Berdaulat dalam bidang politik. Yes. Artinya apa kalau misalkan dipahami berdaulat dalam bidang politik ini? Kalau misalkan anak-anak, kalau tingkatan di SD nih, kedisiplinan, Mas, berdaulat dalam bidang politik itu. Kedisiplinan dalam arti jam 7 masuk kelas, ya jam 7 masuk kelas. Kalau sudah jadi pejabat nih, Mas, berdaulat dalam bidang politik, ya jangan sampai ada misalkan pasal-pasal atau undang-undang yang titipan. Nggak berdaulat dong ini artinya. Oke. Nah, itu di ranah undang-undang. Iya. Misalkan di ranah waktunya masuk jam 7, ternyata beliaunya masih ngopi, itu juga ini tidak berdaulat. artinya tidak berdaulat. Nah, ini masih berdaulat. Oh, iya. Selanjutnya ada berdikari dalam ekonomi. Oke. Nah, Bung Karno punya ajaran yang luar biasa bahwa kita harus berdiri di kaki kita sendiri, jangan bergantung dengan produk-produk asing. Nah, kepedulian ini kalau diajarkan dengan anak-anak, kita harus peduli dengan misalkan lingkungan. Menanam, Mas, ayo menanam. Di lingkungan kanan kiri kita manfaatkan ada lahan kosong, kita tanami sayur. Ini secara tidak sadar kita mengajari bahwa kalau kita menanam di kemudian hari akan tumbuh sayuran, bisa kita masak. Nah, model kepribadian, mohon maaf, model berdikari dalam ekonomi dalam hal kecil ini harus diawali dari rumah-rumah. Swasembada pangan. Swasembada pangan. Nah, kalau sekarang mohon izin kita BBM ekspor semua. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau nanti tidak cukup, masyarakat berteriak. Oke. Nah, bagaimana skema negara yang betul-betul dijalani dari, dari skema negara yang betul-betul dari ajaran Bung Karno diaktualisasikan, ini masih belum. Kalau misalkan kita ukur ya, Mas. Nah, yang terakhir Bung Karno punya pesan yaitu berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kalau melihat anak-anak muda zaman sekarang, Mas, FOMO, Mas. Kebudayaan kita itu latah, mohon maaf. Musimnya apa ikut-ikut. Nah, tidak punya kepribadian. Nah, ini mengkhawatirkan terhadap kondisi bangsa. Kita mudah diadu domba, kita mudah dipengaruhi. Nah, karena kegelisahan-kegelisahan ini, akhirnya ya saya dipandang sama senior-senior, teman-teman disepakati, ya akhirnya wis untuk penanggung jawab kelas Bung Karno, Mas Joko, kira-kira begitu. Dalam artian ya di kemudian nanti penanggung jawabnya ya ganti, Mas, dari generasi begitu. Siap. Mas Joko. Siap. Ajaran Bung Karno tadi kan yang selalu digaungkan di kelas Bung Karno adalah Pancasila dan beberapa ajaran Bung Karno salah satunya Trisakti. Trisakti, ada marxisme. Oke, Mas, izin. Ajaran itu tadi kan tentang ajaran sebuah kebaikan atau yang pada dasarnya ya itulah sebenarnya norma yang sebenarnya ini. Betul. Tapi hari ini kan kondisinya nuwun sewu, kondisi yang ada di sekitar nih. Misalkan kita berangkat kerja aja sering telat, atau mungkin ya nuwun sewu yang para yang pengabdi negara itu juga sering ada selindutan kayak gitu. Siap. Apakah ajaran ini tidak mengajarkan orang untuk menjadi kiri, Bro? Mohon izin. Jadi sasaran atau objek yang kita bahasanya kita olah adalah generasi-generasi muda yang masih fresh, Mas. Anak-anak SD kita bikinkan komik untuk Bung Karno itu sikapnya seperti apa, untuk menjadi pemimpin itu seperti apa, konsistensinya dia dalam berjuang waktu muda. Waktu misalkan di tingkat SMP, bagaimana ajaran Bung Karno ini menjadi sebuah hafalan, misalkan punya Trisakti, punya gagasan berdaulat, punya jiwa menolong, bergotong royong. Kalau misalkan di tingkat SMA ada mengaktualisasikan dengan dia harus menanam, dia harus mempraktekkan daripada ajaran itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kedisiplinan di zaman saat ini, Mas, misalkan ini kedisiplinan ini ya kita sulit untuk bagaimana orang yang sudah bekerja, yang sehingga dia punya pekerjaan keseharian dan tidak bertanggung jawab ya, Mas. Sehingga ya ini jauh daripada cita-cita Bung Karno atau gagasan Bung Karno tentang revolusi mental, kiranya perlu kita galakkan lagi, Mas. Karena mental yang dibentuk oleh Bung Karno, kita itu punya karakter, Mas. Nation and character building kita harus kita bangun. Bung Karno memahami bangsa kita itu merdeka dulu disebut Belanda sebagai bangsa buruh atau inlander. Dari kebangkitan dari bangsa yang tertindas
mengarah kepada bangsa yang maju, ini yang mengangkat Bung Karno loh Mas. Oke. Sehingga kita akhirnya punya kesetaraan, tidak ada disebut Raden. Bung Karno punya panggilan kesetaraan Bung. Nah ini kan suatu penyetaraan status Mas. Sehingga kalau secara tanggung jawab ada pegawai yang demikian, ya ini bagaimana negara punya sanksi yang tegas, otomatis begitu. Jangan sampai ada satu dengan yang lain menutup mata atau melindungi temannya, kira-kira begitu. Ya. Tapi di situ tidak didoktrin bahwa pecinta atau peserta kelas Bung Karno ini untuk menjadi kiri ya Mas ya, untuk menjadi pemberontak lah ibaratnya. Begini, di kelas Bung Karno dalam pidatonya pernah berpidato bahwa pengikut ajaran Bung Karno itu harus kiri Mas. Malah harus kiri. Kenapa? Ajaran Bung Karno itu berpihak pada kepentingan rakyat kecil, atau kalau kita nyebutnya yaitu marxisme. Jadi kita itu membela orang-orang yang tertindas oleh sistem. Siapa yang tertindas oleh sistem hari ini? Misalkan para petani, harga pupuk mahal. Petani tidak bisa Mas bikin pupuk. Maunya organik begitu ya, nanti tanahnya tidak cepat bertumbuh, tidak ada booster. Misalkan hari ini siapa yang disebut misalkan marhen itu para tukang becak. Ini tertindas oleh sistem Mas. Dia harus mencari makan, mencari nafkah dengan seadanya yang dia miliki. Para pedagang-pedagang kecil. Nah, ini adalah orang-orang yang harus kita bahasnya, kita bela kepentingannya. Nah, kirinya kita di situ, keberpihakan kita dengan orang-orang yang tertindas. Kira-kira begitu, Siap Mas Gamblang tentang kelas Bung Karno di Kota Blitar Tercinta ini. Mas izin. Siap. Emang di situ kan kegiatannya berdiskusi. Tadi saya menomponya adalah tentang diskusi. Emang diskusi mengenyangkan ya? Jadi gini Mas, kalau di kelas Bung Karno sebelum di kelas Bung Karno, mohon izin saya sampaikan di PKBM dulu. Ada runutannya ya? Iya, keseharian saya ini kepala sekolah dari sekolah kejar paket yang harus memberikan kemampuan atau life skill kepada peserta didik kami atau warga belajar sebutannya. Karena tentunya ada usia-usia yang sudah sepuh atau misalkan dewasa untuk dia harus belajar, misalkan kejar paket C atau paket B. Nah, di kami ada vokasi, ada pelatihan misalkan sablon, ada pelatihan membatik, ada pelatihan memasak. Artinya kita berikan keterampilan untuk bagaimana dia bisa survive di kehidupannya. Itu Mas. Nah, di kelas Bung Karno tentunya tidak hanya diskusi. Di kita ada yang namanya kelas orasi. Jadi Bung Karno itu bahasanya bisa terkenal luar biasa karena pidatonya. Singa podium waktu itu. Nah, Bung Karno juga punya banyak tulisan. Jadi di kita ada kelas menulis. Selanjutnya di kelas Bung Karno ada yang namanya kelas kepemimpinan. Jadi bagaimana Bung Karno itu caranya memimpin. Bung Karno pernah mempraktekkan demokrasi terpimpin loh. Nah, seperti apa sebenarnya demokrasi terpimpin? Jangan-jangan narasi yang muncul hanya yang negatif saja. Nah, ada positifnya banyak. Nah, selanjutnya ada kelas kreativitas dan digital. Tentunya dengan zaman AI hari ini yang booming sekali, kita harus kolaborasi dengan AI, dengan teknologi. Jangan sampai anak-anak muda malah gagap dengan teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi. Kita harus kolaborasi, tentunya dengan kewaspadaan, dalam artian tidak serta-merta data-data pribadi diunggah begitu. Yang terakhir ada kelas sosial dan kewirausahaan. Kelas sosial yang dimaksud kita harus punya kepedulian sosial, di lingkungan kita harus ada kontribusi. Jadi harapannya output daripada lulusan daripada misalkan kelas Bung Karno ini punya kemampuan yang lebih Mas. Misalkan di kemudian hari jadi pemimpin ya layak Mas. Harapannya begitu. Verify tentang biru lah San. Iya, kira-kira. Siap Mas. Di kelas Bung Karno ternyata kompleks ya. Siap. Izin, sasaran untuk peserta atau calon pecinta Bung Karno di kelas Bung Karno ini apa Mas? Generasi milenial kah, generasi Z, Alpha, atau mungkin orang-orang sepuh isinya? Siap. Jadi sebenarnya utamanya kita itu menyasar ke Gen Z Mas, atau generasi setelah Gen Z ini. Karena apa?
kita harus mengingatkan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara itu kita harus lihat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kita harus melihat tujuan bangsa dan negara kita itu dulu merdeka mau apa, mau kemana. Bahasanya kalau guyonannya kita itu masih diantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita belum masuk rumahnya, belum masuk ketemu orangnya nih. Guyonannya begitu. Tetapi ini harus kita pahami bahwa kita harus mengisi kemerdekaan hari ini dengan hal-hal yang narasi positif dan baik. Nah, narasi positif dan baik harus kita gali dari para pendiri bangsa. Karena apa? Kalau misalkan di Front Nasionalis punya Bung Karno, yang bahasanya kalau misalkan Bung Karno ini adalah tokoh yang kalau sepeda motor nih Mas, punya STNK yang jelas, punya BPKB yang jelas. Kita tinggal bahasanya ngikut ajarannya Bung Karno udah bener Mas berbangsa dan Rutenya juga sudah jelas. Terkait dengan peran Bung Karno di internasional sudah konkret menawarkan Pancasila di bidang PBB untuk ajaran di seluruh dunia. Nah, kurang apa lagi kira-kira Bung Karno? Tetapi faktanya untuk anak-anak muda hari ini untuk memahami Bung Karno saya pikir masih perlu digaungkan lagi, kira-kira begitu, sehingga muncullah kelas Bung Karno, ayo bersama-sama untuk dari Blitar, untuk Indonesia, untuk dunia, kira-kira begitu. Di kegiatan itu tentunya apa istilahnya, acuannya adalah tentang ajaran Bung Karno. Betul. Tentunya kan isinya tentang nasihat, pencerahan. Nun sewu, anak-anak Gen Z atau milenial lah, nggak usah Gen Z. Milenial itu kan kadang sulit untuk dituturi, atau seperti apa metode kelas Bung Karno bisa menggait para marketingannya lah ibaratnya. Baik, jadi yang sudah kita kerjakan, kita sounding ke pemerintah kota dan Pemkab, yang artinya agar menjadi sebuah kegiatan kearifan lokal yang dikerjakan di daerah masing-masing. Misalkan ini menjadi sebuah ekstrakurikuler di masing-masing sekolah. Misalkan kalau kan ada nih ekstrakurikuler bahasa Inggris, ada ekstrakurikuler bahasa Jawa. Nah, tentang nasionalisme kenapa kok tidak ada? Padahal ini dibutuhkan. Nah, kemarin kalau di Pemkab Blitar saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan itu mengundang seluruh duta yang ada di Pemkab Blitar di masing-masing dinas. Nah, dinarasikan bahwa kita mempelajari pemikiran dan ajarannya Bung Karno. Di kabupaten kita punya kegiatan kelas Bung Karno Mubeng Blitar ini Mas. Di desa-desa begitu kita sajikan diskusi, karena juga otomatis ya masih sepenggal-sepenggal, belum komprehensif komplit betul, tetapi ini hal-hal kecil mungkin masih embrio dan masih bahasanya memulai, yang semoga di kemudian hari ini punya mimpi Mas. Orang kalau datang ke Blitar itu nasionalismenya kuat. Kayak semacam ada trigger gitu ya. Ada trigger di mana dia terdidik paham Bung Karno itu menjadi nasionalismenya kuat. Keimanannya tambah lah. Keimanannya tambah. Saya punya mimpi begitu. Dalam artian orang tidak serta-merta hanya nyekar terus dia pulang kayak pasca itu sudah kuat. Enggak. Tapi harus ada ajaran dan pemikiran yang dibawa pulang tentunya. Nah, harapannya semoga nanti itu di Blitar ada yang berkenan untuk membangun misalkan seperti kampus atau lembaga untuk bagaimana ajaran dan pemikiran Bung Karno ini teraktualisasi. Blitar itu, Kota Blitar punya tentunya kan yang dijadikan unggulan kan paket wisata kan. Nah, bagaimana paket wisata belajar Bung Karno ini sebenarnya menjadi sebuah tujuan daripada wisatawan. Orang misalkan menginap 1 hari di Blitar, dia paham tentang Pancasila 1 Juni, belajar di Istana Gebang misalkan. Nah, 2 hari dia paham Manipol Usdek, dia paham demokrasi terpimpin misalkan 2 hari. 3 hari misalkan dia paham tentang bagaimana buku di bawah bendera revolusi jilid 1 dan 2 dalam waktu 1 minggu misalkan. Nah, akhirnya wisatawan kerasan nih di Blitar. Dan misalkan orang pulang, paham bahwa Bung Karno ini ajarannya demikian, dan misalkan nanti saya jadi pemimpin yang bijaksana itu seperti apa, karena sudah belajar daripada kejadian masa lalu tentunya, sehingga menjadi proyeksi di masa depan akan lebih berdampak atau menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Saya menangkapnya bahwa gagasan atau impian Anda tadi bahwa Kota Blitar ini sebenarnya kota yang luar biasa loh, kota yang dimana kota suci yang untuk orang kalau pengen jadi pejabat di Kota Blitar inilah
untuk menata diri lah ibaratnya. Betul. Pulang-pulang mabrur, wis ndak mikir korupsi lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Seperti apa Mas kayak gitu? Jadi kalau saya punya gagasan, kalau kita tarik dalam sejarah di Candi Penataran itu dulu tempat berkumpulnya para raja di Penataran, ditatar dalam artian dididik. Nah, di zaman Belanda atau di zaman Jepang ada Blitar itu juga kota praja dalam artian tempatnya para pelajar atau belajar kepemimpinan. Nah, kalau dikaitkan dengan zaman saat ini, relevan sekali bahwa kalau di selatan ada Candi Simping, dulu pendiri Majapahit, di tengahnya ada Bung Karno. Ini menjadi simbol bahwa kita sebagai warga kota Blitar, ini harus mengangkat bagaimana tentang kepemimpinan dan keperajaan ini harus tergaung lagi, bahwa kalau saat ini tentang nasionalisme, tentang ajarannya Bung Karno kita gali kembali menjadi sebuah realnya daripada tujuan berbangsa dan bernegara, ini kan akan menjadi sinkronisasi secara nasional. Sehingga harapannya misalkan di Blitar dibangun sebuah bangunan untuk mendidik kader-kader bangsa atau calon-calon pemimpin di Indonesia, itu tepat sekali. Karena apa? Bahwa di Blitar bersemayam para raja-raja Nusantara juga, pendiri bangsa juga ada di Blitar. Secara tidak langsung kan memang faktanya demikian. Kalau para tokoh Blitar ini kan B-nya bumi, pelaya, ika, tantra, adiraja. Bumi tempat bersemayamnya para raja-raja Nusantara. Sehingga memang betul tempat suci seperti yang jenengan katakan. Tetapi bukan hanya tempat suci saja, harapannya adanya kelas Bung Karno nanti sebagai penerjemah. Sucinya di mana? Ya belajar. Yang kita olah itu adalah pikirnya, hatinya, rasanya. Sehingga kalau misalkan orang, misalkan nih, datang ke Blitar, nyekar, ada kemauan awalnya korupsi menjadi tidak jadi. Karena tertata hatinya. Saya jiwa nasionalismenya jadi kuat saya. Untuk apa saya kaya sekali, saya nggak menikmati. Orang itu ingat ada batas usia untuk hidup. Sogeh hasil korupsi untuk apa? Tapi dalam pengabdian hidup, kalau dia hidupnya bermanfaat untuk orang lain, ada kebahagiaan di sana. Tuhan pasti juga meridhoi. Nah, harapannya dari kelas Bung Karno ini, kita bagaimana mensondingkan pemikiran Bung Karno, lawan utama dari manusia itu adalah nafsunya sendiri. Nah, bagaimana memanajemen nafsu agar kita paham kalau misalkan seorang pemimpin ini kebutuhannya seperti apa untuk berbijaksana, ini menjadi sebuah ajaran yang kita ajak untuk generasi-generasi muda memahami. Kira-kira begitu, Mas Anggi. Intinya, ketika para calon pemimpin ataupun calon pejabat ya Mas, wis melu kelas Bung Karno ini aman-aman lah. Untuk 5 tahun ke depanmu aman lah, kayak gitu. Semoga kira-kira begitu. Kalau dalam artian dia juga implementasinya, kehidupannya nggak nyeleweng. Yang dikhawatirkan banyak orang nyeleweng daripada yang menjadi komitmen atau bahasa sumpah janjinya ini loh Mas, yang mengkhawatirkan. Berarti bisa memungkinkan ada enggak, kalau ini sisi bisnisnya menjual kota Blitar dari sisi Bung Karno, tidak hanya sekedar berziarah ke makam Bung Karno. Betul. Ada paket-paket mungkin ditambahkan dengan paket kelas Bung Karno yang mana dari sisi spiritual adalah nyekar ke makam Bung Karno. Betul. Dari sisi logika dan berpikirnya diasah melalui kelas Bung Karno, seperti itu Mas. Jadi harapannya adanya kelas Bung Karno ini menjadi trigger Mas, menjadi pendorong untuk sadar bersama bahwa di kota Blitar yang kota kecil hanya 3 kecamatan ini punya harapan yang besar untuk berkontribusi untuk bangsa Indonesia, bahwa adanya Bung Karno di Blitar, ajarannya ini kita gali, ayo kita berikan ajarannya ini menjadi sebuah pemahaman yang layak untuk dijual. Sehingga misalkan orang datang ke Blitar itu tidak hanya sekedar nyekar, tetapi ada paket wisata, misalkan wisata kaitan dengan pemahaman nasionalisme. Di Blitar misalkan ada paket wisata 1 hari, dia paham tentang ajarannya Bung Karno, Pancasila 1 Juni dalam 1 hari. 2 hari tentang bagaimana dia paham tentang demokrasi terpimpin misalkan. 3 hari paham tentang Manipolusdek misalkan. Nah, hal-hal ini harus dipahami oleh pemerintah kota agar menjadi dorongan bahwa berwisata di kota Blitar cukup menarik dan layak untuk
bahasanya dijual ke kota-kota lain, karena belum tentu kota lain itu punya Bung Karno, dan pasti tidak punya karena hanya ada di Blitar. Sehingga semangat ini harus dipahami oleh dinas terkait. Semoga ke depan ada kegiatan, sebuah misalkan paket wisata atau sejenisnya, dan juga orang yang paham dengan ajaran Bung Karno yang akan lebih banyak lagi, tentunya harapannya begitu, yang nantinya memberikan pemahaman kepada orang yang datang ke Blitar, sehingga orang yang datang ke Blitar nanti misalkan setelah pulang itu punya gaya kepemimpinan yang asli dan tulen ala Indonesia, bukan nyontoh ala pemimpin yang dari luar negeri. Gitu loh Mas, kira-kira begitu. Ya, siap. Artinya ketika ada paket wisata semacam mengenal lebih dekat tentang Bung Karno, sasarannya ayolah ini partai-partai politik ini, kader-kader ini yang nantinya menjadi kader bangsa atau kader politik, menikmati atau memakai fasilitas layanan ini ya, kelas Bung Karno ini. Betul. Paling cocok. Jadi harapannya dari misalkan partai politik, ya pejabat negara, tentunya memahami dan belajar tentang Bung Karno ini. Kalau dalam hal belajar ini kan tidak ada batasan usia ataupun waktu, kapanpun kita bisa belajar tentang Bung Karno, yang misalkan terfasilitasi dengan adanya kelas Bung Karno, terfasilitasi dengan adanya yang disediakan nanti misalkan oleh pemerintah kota dengan paket wisata dan tour guide yang kredibel di bidangnya, yang harapannya setelah orang itu datang ke Blitar ada kebanggaan. Kalau misalkan orang Islam datang ke Mekah, dia sudah menjalankan ibadah. Kalau orang nasionalis misalkan dia cinta pada tanah airnya, ziarah kepada bapak bangsa, sang proklamator Indonesia Bung Karno, ada kebanggaan ini. Nah, harapannya itu. Tetapi tidak hanya bangga loh Mas, hati dan pikiran dan perbuatannya nanti harus nyambung. Itu tentunya implementasinya yang diutamakan. Mabrur itu tidak hanya sedikit dari ucapan. Betul. Siap Mas. Siap. Itu tadi kan untuk goals atau sasarannya kepada tokoh-tokoh atau kandidat politik ya. Misalkan hari ini Mas, anak muda nih ingin mengenal Bung Karno, tapi nyuwun sewu, kadang ada cibiran atau kok naif banget sih, kok sampai kok pengen sok-sokan pengen istilahnya mengamalkan ajaran Bung Karno. Itu seperti apa Mas dari pandangan kelas Bung Karno? Jadi menurut pandangan kita kaitan dengan bahasanya anak-anak muda yang belajar tentang Bung Karno itu naif, sebenarnya tidak. Sebenarnya tokoh muda yang waktu itu bahasanya mampu mengangkat harkat dan martabat dari bangsa yang tertindas, inlander tadi sebutannya, dan terangkat derajatnya menjadi bangsa Indonesia sebutannya, yang bahwa Bung Karno panggilan sesamanya adalah Bung. Dia mengangkat harkat dan martabat ini setinggi langit bahasanya, setara dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kalau kita belajar tentang Bung Karno ini sudah benar sekali. Dan misalkan belajar tokoh-tokoh bangsa yang lain, ada ya Tan Malaka, Sultan Syahrir, Supomo, tidak ada masalah. Tetapi misalkan kita belajar dulu tentang Bung Karno, seperti apa tingkahnya Bung Karno, seperti apa waktu mudanya Bung Karno, semangatnya Bung Karno, waktu misalkan Bung Karno di penjara dia tetap bahasanya bisa berkontribusi untuk menulis, membikinkan pledoi Indonesia menggugat. Nah, hal-hal ini yang generasi muda harus paham, bahwa pengorbanan yang dilakukan Bung Karno waktu itu menjadi sebuah semangat yang harusnya kita warisi. Nah, jangan saat ini anak-anak muda malah anti terhadap Bung Karno, jangan. Karena apa? Kalau panjenengan memahami naif belajar Bung Karno, Anda artinya dijauhkan daripada cita-cita Bung Karno waktu itu, dijauhkan daripada cita-cita tujuan berbangsa dan bernegara. Perlu diingat bahwa adanya pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu yang rangkai Bung Karno. Nah, dalam rangkaian ini Bung Karno menempatkan preambul atau pembukaan undang-undang yang tidak bisa dirubah, yang artinya Bung Karno ini sudah menempatkan pakem-pakemnya bangsa, yang mungkin bahwa anak-anak muda setiap hari Senin misalkan di SD, SMP dibaca, iya setiap hari Senin dibaca, tetapi secara aktualisasi kehidupannya belum. Nah, apalagi pejabatnya, ya semoga nanti juga seiring. Itu kira-kira. Siap. Mas Joko Pramono,
closing dan satu kalimat atau satu petuah Bung Karno yang hari ini masih melekat di hati Mas Djoko Pramono secara pribadi dan secara apa istilahnya organisasi kelas Bung Karno ini seperti apa Mas? Jadi ajaran Bung Karno yang kita jalankan yaitu bagaimana kita memberikan pemahaman Soekarnografi, Soekarnologi, Soekarnoisme, dan Soekarnisasi yang tentunya ini menjadi sebuah semangat untuk kami. Kalau Bung Karno berkata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang harapannya di kemudian kalau kita menggantungkan cita-cita harus tinggi langit. Apabila jatuh kita masih tetap di antara bintang-bintang. Sehingga semangat para pemuda atau tokoh-tokoh yang sudah berkontribusi di kelas Bung Karno, ya semoga nanti Tuhan juga memberikan izin. Amin. Sehingga kelas Bung Karno akan menjadi ruang kontribusinya orang Blitar untuk Indonesia dan untuk dunia. Terima kasih. Izin satu lagi. Siap. Kelas Bung Karno ini rutin ya? Rutin. Oke. Kalau kemarin memang di bulan Juni karena banyak kegiatan ya, sehingga dalam 1 bulan ini akhirnya kegiatannya menari di Ngarum. Oke. Tidak di Istana Anggota. Oke, setiap hari? 2 minggu sekali, setiap malam Sabtu. Oke, siap. Untuk umum semua? Untuk umum. Tanpa dipungut biaya? Tanpa dipungut biaya. Siap. Terima kasih Mas Djoko Pramono. Siap. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Oke, Cah. Jangan lupa like, komen, dan share. Ciao.